Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Hadi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mendapat tugas untuk melakukan wawancara kepada guru, khususnya guru bahasa Indonesia. Adapun tujuan kami adalah untuk mewawancarai Ibu seputar masalah pendidikan. Apakah Ibu berkenan? Insya Allah berkenan. Terima kasih, Bu. Baik, Bu, untuk pertanyaan pertama, berapa lama Ibu mengajar di sekolah ini, Bu? Perkenalkan, nama saya Putri Eni Susmita, mengajar di SDN 013 Sagulung Batam. Mengajar di SD ini sampai sekarang, alhamdulillah sudah 13 tahun. Baik, selama Ibu mengajar di sekolah, apa saja permasalahan yang ditemukan pada pembelajaran bahasa Indonesia, Bu? Nah, permasalahan selama ini yang pernah ditemukan, yang sering, yaitu tentang pemakaian huruf kapital dan menentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Upaya apa yang bisa dilakukan untuk permasalahan itu, Bu? Nah, upaya yang sering dilakukan untuk menentukan pemakaian huruf kapital dan ide pokok ini, yang pertama menjelaskan kepada siswa kapan atau di mana kita memakai huruf kapital tersebut dan menerapkannya pada pembelajaran sehari-hari. Nah, untuk menentukan ide pokok ini, permasalahannya yaitu pada umumnya siswa malas membaca. Jadi untuk menentukan ide pokok ini, siswa agak ragu-ragu dan kurang pasti atau kurang percaya diri dia tentang ide pokok tersebut. Karena membaca, cara pemahaman dalam membaca, siswa kurang tentang itu. Ya, baik, Bu. Apakah fasilitas atau sarana prasarana di sekolah sudah memadai? Lalu adakah hambatannya, Bu? Dan untuk sarana tentang huruf kapital ini dan ide pokok sudah ada, yaitu menggunakan media huruf, yaitu dibuat media huruf A sampai Z, dan huruf tersebut ada dalam bentuk huruf kecil dan ada huruf besar atau huruf kapital. Nah, hambatannya apa? Hambatannya itu pada umumnya siswa itu lupa. Itu aja. Karena malas membaca tadi. Baik, Bu. Kurikulum apa yang sedang diterapkan di sekolah Ibu? Kurikulum sekarang yang diterapkan ada dua, yaitu kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Tetapi tidak semua kelas menggunakan itu. Untuk kurikulum K13 yaitu kelas 2, kelas 3, 5, dan 6. Sedangkan kurikulum Merdeka kelas 1 dan kelas 4. Baik, Bu. Bagaimana peraturan dari kurikulum tersebut? Peraturan dari kurikulum K13 yaitu menjelaskan tentang, karena di SD memang ada juga bahasa Indonesianya. Di SD yaitu menggunakan tema. Dari tema ini bisa kita di situ dalam menulis bahasa hari-hari dari tugas dan latihan itu penggunaan huruf kapital tadi. Baik, Bu. Bagaimana sistem penerapan kurikulum tersebut? Penerapannya itu yang menjelaskan tema tadi, dari satu tema berarti sudah mencakup untuk semua muatan, mulai dari itu muatan PKNK, bahasa Indonesia sudah ada di sana tentang muatannya. Jadi sekeras global dia menerapkan. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari kurikulum tersebut? Nah, kelebihan dari kurikulum Kurtilas atau kurikulum K13, kita guru hanya sekali menerangkan untuk guru hanya sekali menerangkan. Itu berupa beberapa muatan yang tercakup di dalamnya. Jadi, satu kali menerangkan muatannya sudah mencakup, misalnya ada situ mencakup muatannya PPKN, Bahasa Indonesia, KIPA, IPS, SBDP sudah mencakup. Jadi secara efisiennya kita hanya sekali menerangkan. Ya, baik.
Permasalahan apa saja yang sering didapati oleh Ibu selaku guru terhadap kurikulum tersebut? Nah, permasalahannya itu tentang muatan tadi. Dari guru harus untuk membedakan muatan dari diterangkan tentang tema tadi, guru harus melihat silabus yang telah dibuat. Untuk siswa kan tidak ada silabus. Jadi siswa bingung kelemahannya. Kelemahannya itu tadi siswa tidak tahu muatannya itu ini ke PPKN kah, bahasa Indonesia kah atau IPA IPS itu tidak tahu sampai karena sekali menerangkan untuk mencakup untuk beberapa muatan itu kelemahannya. Kalau kelebihannya yaitu guru sekali menerangkan mencakup untuk semua muatan. Dalam penerapan sistem pendidikan, metode apa saja yang sudah Ibu gunakan pada proses pembelajaran berlangsung? Dan di antara metode tersebut, mana yang paling sering Ibu gunakan? Nah, metode yang sering dilakukan, yang pertama metode ceramah, sudah pasti. Yang kedua itu metode dengan berdiskusi kelompok. Jadi yang sering digunakan itu dua tadi, diselang-selingi metode ceramah dan metode diskusi atau kelompok. Bagaimana sikap siswa terhadap metode pembelajaran yang Ibu gunakan? Dalam metode diskusi itu siswa sangat menyenangkan. Karena apa? Karena siswa yang tidak aktif menjadi aktif karena dia bisa belajar dengan tutor sebaya. Artinya dia belajar sama temannya. Tak tahu mungkin malu untuk bertanya ke guru, dia dengan gampang dia bertanya ke kawannya. Berarti dia belajar secara tutor sebaya. Artinya siswa menjadi aktif. Media pembelajaran apa saja yang biasa Ibu gunakan dalam proses pembelajaran? Nah, medianya kita menggunakan Infocus supaya siswa itu tertarik dengan slide gitu, berarti Infocus kita gunakan. Bisa diulang, Ibu? Medianya berarti menggunakan Infocus. Berarti dengan berslide itu, nah diganti siswa dengan menantilah materi, tetapi tentang dengan ada gambaran seperti itu, gambar yang ada di depan dia akan tertarik. Nah dari tertarik itu disuruhlah siswa tadi menyimak. Nah halaman pertama tadi apa yang diterangkan itu medianya. Dari situ udah tertarik gitu. Bagaimana gambaran permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia ditinjau dari faktor materi pembelajaran? Nah, gambarannya siswa dengan metode diskusi tadi untuk mencari ide pokok, berarti siswa bisa yang tidak aktif menjadi aktif. Karena apa? Karena dia untuk belajar dengan tutor sebaya. Begini bagaimana ya dengan temannya? Berarti dia asik berdiskusi. Setelah diskusi barulah kita menjadi guru sebagai penengahnya. Bagaimana Ibu menangani siswa yang kurang mengerti tentang materi yang Ibu jelaskan, khususnya pada materi pembelajaran bahasa Indonesia? Nah, dari segi bahasa Indonesia, apalagi tentang ide pokok dan pemakaian huruf kapital tadi, siswa itu pada umumnya menulis dalam latihan, dalam tugas, itu kebanyakan lupa katanya. Nah, bagaimana kita mengatasi lupa? Karena dia malas membaca juga. Artinya apa? Guru mendekati ke siswa tadi. Kenapa ini? Kenapa aku salah lagi? Pemakaian huruf kapital. Lupa. Terus kenapa? Karena kurang membaca. Kenapa dia menentukan ide pokoknya tidak pas? Karena itu tadi membaca kurang, literasinya kurang, memahami ke siswa tersebut. Karena dalam suatu kelas itu siswa kan tidak semua paham, tergantung kepada IQ-nya masing-masing kan. Ada yang cepat tangkap, ada yang kurang, ada begitulah nama siswa dalam kelas. Tidak sama untuk tingkat IQ-nya. Makanya yang kurang itu kita dekati, kita suruh ulang membaca, kita dekati atau dipanggil dia berdua sama siswa tadi. Itu bisa untuk cara siswa itu supaya lebih bersemangat lagi. Itu mengatasi kekurangan siswa yang kurang-kurang tadi. Hanya itu. Bentar.
Bagaimana cara Ibu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk membuat siswa tersebut aktif? Ya itu supaya siswa itu semua aktif, ya kita buatlah dengan cara berdiskusi, berkelompok. Nah, dalam satu kelompok itu tidak semua anak yang pintar kita kelompokkan, dicampur dengan anak yang kurang-kurang itu. Jadi supaya semuanya aktif, supaya nilainya juga semuanya hampir sama, itu tadi kita gabungkan. Berarti yang malu bertanya ke guru, dia bisa bertanya kepada kawannya. Berarti dengan tutor sebaya tadi. Itu artinya. Terus, lanjut. Bagaimana usaha Ibu untuk membuat kelas tetap kondusif saat kegiatan pembelajaran berlangsung? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, supaya siswa kondusif, supaya dia aktif, supaya dia bisa mendengar kita dalam menerangkan sebuah pelajaran, sebelum pembelajaran dimulai, kita berjanji dengan siswa. Bagaimana anak-anak? Udah bisa dimulai? Bisa mendengar Ibu dulu lagi menerangkan untuk beberapa menit? Nah, dalam pada itu, dalam kita lagi menerangkan materi kepada siswa, kalau ada yang kurang mengerti atau yang tidak melihat kepada kita, atau dia lagi bercanda, atau dia lagi berbicara dengan kawannya, kasih pertanyaan langsung. Nah, kasih pertanyaan langsung, tunjuk dia dalam saat pembelajaran sedang berlangsung. Kasih pertanyaan siswa itu langsung supaya dia tertarik, supaya dianggapnya jerah untuk besoknya, supaya jangan saat guru menerangkan dia harus memperhatikan guru lagi menerangkan materi yang sedang diberikan. Oke, bagaimana gambaran kondisi minat baca siswa pada saat ini? Nah, pada umumnya siswa karena dengan zaman milenial ini, karena dengan banyaknya media yang sangat mendukung untuk siswa itu malas membaca. Media yang paling banyak sekarang, yang paling mudah dijangkau. Akhirnya apa? Itulah dari dampak negatifnya, siswa malas membaca. Literasinya kurang sekali. Walaupun itu hal yang gampang, kita kasih pertanyaan, tetapi karena tidak membaca tadi, itulah artinya, malas, kurang sekali literasi. Karakter siswa apa saja yang biasanya muncul dalam pembelajaran? Karakter siswa yang pertama minat baca itu kurang. Yang kedua dia asik dengan kawannya dengan ngobrol. Karena itu artinya dia tidak membaca di rumah, tidak melihat pelajaran, artinya dia ngobrol dengan kawannya. Apalagi kalau materinya kurang menarik, dianggapnya enteng, berarti dia ngobrol. Dikasih pertanyaan, tidak tahu. Artinya karakter siswa itu malas. Bukannya bodoh, tak ada siswa yang bodoh, tetapi malas yang ada. Oke, Bu, untuk pertanyaan terakhir, apa yang menjadi kendala bagi guru dalam menerapkan evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia pada khususnya? Nah, kendala pada evaluasi. Sudah selesai materi diterangkan, dijelaskan. Sekarang tentang evaluasi, ya karena siswa malas membaca tadi, akhirnya siswa itu dalam evaluasi menyontek. Itu dia. Karena malas tadi, malas membaca. Ya itulah karena media banyak sekarang dengan mudah dijangkau, akhirnya malas membaca, tergoda dengan media tadi, akhirnya pas evaluasi ya berusaha untuk mendapatkan nilai yang bagus juga, tetapi dengan cara yang bagaimana? Yaitu salah satunya dengan mencontek. Bagaimanapun caranya untuk menyontek kepada kawannya. Ya berusaha ada, itulah usahanya. Mencontek untuk mendapatkan nilai bagus. Tapi jangan ditiru seperti itu. Oke, baik Bu. Terima kasih telah bersedia di wawancara. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dari kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Maaf Bu ya. Foto. Mau foto dulu. Oke. Gini. Literasi dulu, literasi. Gimana? Bisa screenshot sayang? Coba ya. Ah tuh. Oke. Ayo. Ya, ayo. 1, Literasi Bu, kan tentang Ini, literasi Bang. ya Bu, literasi Bu. 1. Depi. Wanita? Udah. Udah. 1, 2, 3. Maritim dong. Maritim. Oke. Iya. 1, 2, 3. Bebas. Gini. Bebas Bu. Bebas Bu, bebas. Bebas Bu, setrai Bu kayaknya. Gini Bu. 1, 2, 3. Banyak Bu.